Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, jumpa lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas matematika dan pelajaran matematika kita sekarang melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, saat ini Bapak anggap kalian sudah bisa. Jadi kalau kalian masih kebingungan bagaimana menjumlah pecahan biasa yang sama penyebutnya, maka lihat lagi video sebelumnya. Begitu juga dengan menjumlah pecahan yang berbeda penyebutnya, juga menjumlah dan mengurang pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah jika kalian sudah bisa menjumlah dan mengurang pecahan, bagaimana menggunakan kemampuan kalian itu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, mari kita lihat bukunya. Ini buku yang kalian gunakan, ya, yang kita gunakan buku matematika yaitu Senang Belajar Matematika dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Ini buku kelas 5. Oke, kita lanjutkan, kita langsung saja membuka halaman 13. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, jadi ini target kita saat ini. Kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Artinya adalah kalian bisa menyelesaikan soal cerita. Jadi ini ada contoh. Ya, ada 2 contoh di sini. Kalian lihat. Contoh nomor 1. Ya. Ibu membeli 1,5 kilogram telur. Ya, jadi kita tandai di sini. Ibu membeli 1,5 kilogram telur. Kemudian juga membeli 1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Karena yang ditanya seluruh belanjaan ibu berarti telur ditambah dengan tepung. Itulah yang akan menjadi kalimat matematikanya. Kalian lihat di sini, ini ada penyelesaiannya. Ya, kalimat matematikanya adalah 1/2 ditambah 1/4. Oke, jadi 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini penjumlahan ini karena yang ditanya adalah seluruh belanjaan ibu. Nah, inilah hal pertama yang harus kamu temukan ketika menyelesaikan soal cerita. Baru kemudian gunakan kemampuan menjumlah kamu. Ya, jadi di sini adalah 1/2 ditambah 1/4. Nah, apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah memisahkan bilangan aslinya. Kalian lihat, ini 1, ini 2, kita pisahkan menjadi ini. 1 tambah 2. Ya, jadi ini sama saja dengan 3. Kemudian baru yang 1/2 ditambah 1/4. Ini dia
1/2 ditambah 1/4. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah karena ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 2 dan 4. 2 dan 4 KPK-nya adalah 4. Sehingga kemudian akan didapat pecahan berikutnya ya yang seperti ini. Ya. Kenapa di sini 4? Karena KPK-nya tadi adalah 4. Nah, kemudian baru 2 menjadi 4, itu berarti 2 kali 2, atau 4 dibagi 2 adalah 2, maka kemudian satunya juga dikali 2, sehingga di atas ini bilangannya 2. Nah, kemudian 1/4 tetap 1/4. Baru kemudian 3 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Ini kita kerjakan dulu menjadi 3/4. 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4, sehingga semuanya menjadi 3/4. Paham ya kalian ya? Oke, sekarang soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Persediaan gula ibu, ya, kita lihat persediaan gula ibu 1/4 kilogram. Nah, kemudian gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Nah, gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Berapa? 1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah berapa kilogram? Nah, kalau tadi ibu punya 1/4, kemudian digunakan berarti berkurang. Maka kemudian ditanya sisanya. Berarti caranya adalah 1/4 dikurang 1/5. Ini penyelesaiannya. Ya. 1/4 dikurang 1/5. Nah, setelah kita mendapatkan kalimat matematika untuk menyelesaikan permasalahan tadi, maka kita hitung. Kita gunakan teknik mengurang pecahan campuran yang sudah kalian pelajari. Ini hanya salah satu teknik saja. Masih ada teknik lainnya. Boleh kamu gunakan. Nah, karena di bukunya seperti ini, Bapak jelaskan. Caranya, ya, kalau menurut petunjuk yang di buku ini adalah kalian pisahkan dulu bilangan aslinya. 2 dengan 1. Berarti ini 2 dikurang 1. Ini dia. 2 kurang 1. Nah, kenapa ditambah? Karena 2/1/4 ini artinya 2 tambah 1/4. 1/1/5 ini artinya 1 tambah 1/5. Maka di sini ada tanda tambah. Ya. Nah, kemudian 1/4 dikurang 1/5. Ini 1/4 dikurang 1/5. Nah, karena penyebutnya berbeda, 4 dengan 5, maka harus kita samakan dulu KPK-nya. Berapa KPK 4 dan 5? KPK 4 dan 5 adalah 20. Bagaimana caranya? KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kelipatan 4. Cara gampangnya, 4, 8, 12, 16, 20. Ada angka 20 di situ. 5, 10, 15, 20. Berarti 20 itu adalah kelipatan 4 juga kelipatan 5. Itu namanya kelipatan persekutuan. Ya. Nah, yang terkecil 20. Karena kalau nanti kalau dilanjutkan ada lagi
40, 60, dan seterusnya. Ya, kita ambil yang terkecil, 20. Nah, kemudian baru 2 kurang 1 ini 1. Kemudian 1/4 dikurang 1/5, 4 tadi menjadi 20, berarti 4 kali 5. Maka satunya juga dikali 5, sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 4, maka satunya dikali 4, jadi 4. Oke, ini kemudian ya kita kurang dulu. 5/20 kurang 4/20, karena penyebutnya sudah sama, tinggal 5 kurang 4. 5 kurang 4, 1. Maka jawabannya adalah 1/20. Oke, jadi sisa gulanya adalah 1/20 kilogram. Nah, di bawahnya ada asik mencoba. Ayo, sekarang kita coba. Ya, kita coba sama-sama. Soal nomor 1. Ya. Siti memiliki pita 3/4 meter. Ya, Siti memiliki pita 3/4 meter. Sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Ya. Jadi ada 2 anak, yang satu Siti, yang satunya lagi Beni. Mereka punya pita, Siti 3/4, Beni 7/8. Jika pita mereka disambung. Nah, disambung. Kalau disambung berarti bertambah panjang. Kita jumlahkan. Ya. Berapa? 3/4 ditambah 7/8. Oke, kita coba ya pakai Microsoft Word aja dulu biar gampang. Oke, kita lihat dulu sebentar. Nah, oke, kita lihat. Kita hitung di sini. Ya, 3/4. Ya. Ditambah karena tadi disambung ya, jadi dia akan bertambah panjang. Ditambah 7/8. Berapa? Nah, pertama kita lihat dulu nih, penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan dulu. Ya, kita samakan dengan mencari KPK 4 dan 8. KPK 4 dan 8 adalah 8. Iya, jadi pecahan yang berikutnya nanti adalah, nah ini kita belum tahu pembilangnya ya. Jadi tapi kita sudah tahu penyebutnya. Nah, seperti itu. Baru kita hitung 3/4 ini ya sama dengan berapa per 8. Gitu. 3/4 sama dengan berapa per 8? 8 dibagi 4 dikali 3. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti di sini jawabannya 6. 6/8. Nah, kemudian 7/8 berapa per 8? Ya, tetap kan 8 dibagi 8 1. 1 kali 7 7. Berarti di sini adalah 7. Nah, baru kemudian
kita tambahkan 6/8 tambah 7/8. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan pembilangnya saja. Berapa 6 tambah 8? Iya, 13/8. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Karena 13/8 bukanlah pecahan yang lazim. Kenapa? 13 lebih besar daripada 8. Karena lebih besar, maka harus kita jadikan pecahan campuran. Ya. Caranya gimana? 13 dibagi 8. Berapa 13 dibagi 8? 1. 1 sisa berapa? 1 sisa 5. Berarti 1/5/8. Ya, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah 1/5/8 meter. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 2. Ya. Terdapat cadangan gabah di gudang 1/2 ton. Ya, 1/2 ton. Ini cadangan gabah di gudang. Didatangkan lagi 1/2 ton. Ya, 1/2 ton. Kemudian didatangkan lagi 1/2 ton. Kita lanjutkan. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, hati-hati di sini. Agar menjadi 10 ton. Berarti kita harus tahu dulu setelah didatangkan ya gabahnya jadi berapa nih sekarang nih ya. Baru kemudian kita cari berapa lagi harus kita tambahkan. Nah, berarti ya pertama 5/1/2 ditambah 3/1/2. Jadi di sini ya 5/1/2 ya ditambah 3/1/2. Nah, berapa? 5/1/2 ditambah 3/1/2. Kita pisahkan dulu nih. 5 tambah 3. Ya, 5 tambah 3. Berapa 5 tambah 3? Ya, 8. Boleh langsung di sini 8. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, kemudian baru 1/2 ya ditambah 1/2. Nah, berapa 1/2 tambah 1/2? Ya, nih kita kurung nih biar kelihatan. Ya, 1/2 tambah 1/2. Iya, itu 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Berarti 8 tambah 1. Ini sama saja dengan 9. Ya, berarti sekarang ya di gudang ada 9 ton. Ya. Ingat, jadi 5/1/2 ditambah 3/1/2 itu ada 9 ton. Nah, kalau di gudang sekarang ada 9 ton, berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Iya, 1 ton. Caranya adalah 10 dikurang 9. Nah, sebenarnya ya kalimat matematikanya tadi itu bisa kamu langsung dari sini nih. 10 dikurang, nah ini dalam kurung ya. Nah, seperti itu. 10 dikurang 5/1/2 tambah 3/1/2. Berarti itu sama dengan 10 dikurang, nah ini
Oke. Nah, itu berarti nanti lagi adalah 10 dikurang 9. Ya. 10 dikurang 9. Nah, berapa 10 dikurang 9? Ya, ini kita bawahkan aja. Ya. Nah, 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 ton lagi. Ya. Itu. Jadi agar menjadi 10 ton, ya, ditambahkan 1 ton lagi. Karena tadi di gudang sudah ada 9 ton. Paham? Oke, kita lanjutkan sekarang. Nomor 3. Nah, kita pahami dulu soalnya nomor 3. Ini nomor 3. Luas pekarangan Pak Made 200 meter persegi. Ditanami kacang seluas 84 1/2 meter persegi. Ingat ya, jadi ini tadi semuanya ada 200 meter persegi. Kemudian ditanami 84 ya 1/2 meter persegi. Terus ditanami sayur. Ya, nih ditanami sayur 68 1/4 meter persegi. Sisanya ditanami bunga. Nah, di sini. Sisanya ditanami bunga. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Ya, jadi sisanya ditanami bunga. Jadi yang ditanya sisanya. Oke. Jadi bagaimana caranya? 200 meter persegi tadi yang dipunya. Ditanami berarti berkurang ya. 84 1/2. Kemudian ditanami sayur. Jadi luas pekarangan ini dikurang dengan luas yang sudah ditanami. Yang sudah ditanami ini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan dulu. Jadi caranya adalah kalimat matematikanya 200 meter dikurang ya, dalam kurung 84 1/2 ya, ditambah 68 1/4. Nah, seperti itu. Paham? Jadi ini adalah yang ditanami kacang. Ini yang ditanami sayur. Jadi ini yang sudah ditanami. Maka luas pekarangan dikurang dengan yang sudah ditanami. Kita kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. 84 1/2 ditambah 68 1/4. Nah, bagaimana caranya? 84 tambah 68. Berapa? 84 tambah 68. 152. Ya, jadi 8 tambah 4, 8 tambah 4 itu 12. Kemudian 8 tambah 6 itu berapa? 8 tambah 6, 14. Ada 1 jadi 15. 152. Itu 84 ditambah 68. Ya, 152. Nah, kemudian 1/2. Ya, 1/2 ditambah 1/4. Berapa 1/2 ditambah 1/4? Kita samakan dulu penyebutnya nih. Ya, 2 dengan 4.
2 dengan 4 adalah 4 KPK-nya nanti. Ya, KPK-nya 4. Nah, kalau KPK-nya 4 berarti 1/2-nya menjadi 2/4. Ya. Jadi ini sama saja dengan 152. Ya, kita tambah 2/4 ya, tambah 1/4. Seperti itu. Jadi ini kemudian 2/4 tambah 1/4, 3/4. Berarti sama saja dengan 152, 3/4. Ini yang sudah ditanami. Ya, ini yang sudah ditanami. Nah, yaitu 84 1/2 ditambah 68 1/4. Itu yang sudah ditanami. Nah, berikutnya tadi ya, yang sudah ditanami itu kita kurangin ya, 200 dikurang 152, 3/4. Kita lihat dulu ya. Berarti berikutnya adalah 200 dikurang 152, 3/4. Seperti itu. Ya, 200 dikurang 152, 3/4. Nah, masih ingat nggak caranya? 200 ini kita pinjam 1. Jadi ini sama saja dengan 199 4/4 ya. 199 4/4. Lalu dikurang 152 3/4. Nah, berarti 199 dikurang 152. Itu dulu. Kita bisa langsung. Berapa 199 dikurang 152? 47. Ya, jadi ini jawabannya adalah 47. Kemudian 4/4 dikurang 3/4. Itu sama dengan 1/4. Nah, maka jawabannya adalah 47 1/4. Oke, jadi pertama kita cari dulu nih, di sini kita cari dulu berapa yang sudah ditanami. Yang sudah ditanami adalah ini 84 1/2 dengan 68 1/4. Nah, ini ya. Ternyata luasnya adalah 152 3/4. Baru kemudian tadi karena semuanya ada 200 dikurangi dengan yang sudah ditanami. Ya. Maka caranya adalah 200-nya kita pinjam 1, 199, lalu satunya kita jadikan 4/4. Nah, kemudian ini 152 3/4. Nah. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah 47 1/4. Berarti luas tanah yang ditanami bunga
47 1/4 meter persegi. Paham? Oke, kita lanjutkan sekarang yang nomor berikutnya. Ya, nomor 4. Ini nomor 4. Ani adalah seorang penjahit. Ya. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana, ya, untuk membuat celana panjang ya, diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. Ini kita tandai dulu nih. Ini ya sama ini. Itu. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana ya, 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah Nah, tadi kan yang buat celana panjang 1/8. Kalau kita membuat 2 celana berarti dikali ya, atau ditambahkan 1/8 ditambah 1/8 karena kamu baru belajar penjumlahan ya. Kemudian kemeja lengan pendek juga sama, diperlukan kainnya 1/2. Nah, kalau mau membuat 2 berarti 1/2 ditambah 1/2. Itu ya. Nah, bisa kita buat, nah, kita pakai tanda kurung di sini ya, 1/8 ya. Kemudian ditambah 1/8. Itu adalah untuk membuat celana panjang. Kemudian ditambah lagi ya, ditambah lagi untuk membuat kemeja ya. Untuk membuat kemeja adalah 1/2. Karena membuatnya 2 berarti kita tambah 1/2 seperti itu. Baru nanti kita hitung 1/8 ditambah 1/8 berarti ini kan bilangan aslinya ya, bilangan aslinya, maka sama dengan 2, kemudian 1/8 tambah 1/8 berarti 2/8 ya. Maka ini adalah 2/8. Lalu ditambah lagi. Nah, kalau yang ini 1 ya, ditambah 1, ini bilangan aslinya, berarti 2. Ya. Kemudian 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Ya, 2/2. Nah, berarti berapa? 1 ditambah 1, 2. Ya. Nah, ini sama saja dengan 2/2. Ya. Nah, sebenarnya bisa langsung 2/2 itu kan 2/2 itu 1. Berarti ini sama saja dengan 3. Ya. Ini sama saja dengan 3. Seperti itu. Nah, berapa? 2/8 ditambah 3. Tinggal kita jumlahkan bilangan aslinya. 2 ditambah 3. Itu berarti 5. Maka jawabannya adalah 5/2/8. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai?
Karena 2/8-nya nih bisa kita sederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? 2/8 itu kan bisa kita bagi 2. 2-nya bisa dibagi 2, 8-nya bisa dibagi 2. Nah, itu berarti bisa disederhanakan ketika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dibagi 2, 1. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Maka jawabannya adalah 5, 1/4. Ya, seperti itu untuk soal nomor 4. Jadi ini 1/8 ditambah 1/8 adalah untuk membuat 2 buah celana panjang. Maka dia akan menjadi 2/8. Ya. Kemudian ini 1/2 ditambah 1/2 adalah untuk membuat 2 buah kemeja. Dia akan menjadi 3. 1 tambah 1, 2, setengah tambah setengah, 1. Jadi 3. Lalu ditambahkan semua menjadi 5 2/8. Tapi kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 5 1/4. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, nomor 5. Ini nomor 5. Oke. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan 1/4 meter untuk bagian depan rumah. Ya. Sedangkan untuk dapur 3/8 meter untuk dapur. Nah, Pak Harjo mempunyai persediaan talang 1/2 meter. Jadi Pak Harjo udah punya tuh talangnya. Ya. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Nah, berarti caranya adalah kita cari dulu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ini 5/1/4 dengan 3/8. Ya, untuk bagian depan rumah dan untuk dapur kita tambahkan. Ya, 5/1/4 ditambah 3/8. Ya. Nah, kemudian Pak Harjo mempunyai persediaan segini. Berarti persediaan yang dia punya ya dikurang kebutuhan. Itu kalau nanti kita akan dapat bilangan negatif. Tapi nanti itu kamu akan kesusahan. Jadi mendingan 5/1/4 ya ditambah 3/8 lalu dikurang dengan yang sudah dipunyai. Jadi caranya adalah ya 5/1/4 ya, ditambah 3/8 ya. Ini lalu dikurang dengan yang sudah dipunya, yaitu 4/1/2. Seperti itu. Sekarang kita kerjakan dulu ini nih. 5/1/4 ditambah 3/8. Ya, 5/1/4 ditambah 3/8. Kita pisahkan dulu bilangan aslinya. 5 dan 3. 5 dan 3 itu sama dengan 8. Jadi ini 8 ditambah 1/4 ya.
ditambah lagi 3/8. Ini cara menyelesaikannya, ya, menyelesaikan yang di atas ini. Ya, cara menyelesaikannya seperti itu. Berapa? 8 ditambah 1/4 ditambah 3/8. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. 4 dengan 8. Berarti kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya adalah 8. Berarti 8 ditambah, nah, 1/4 kita jadikan per 8. Ya, sama dengan 2/8. Ya, ditambah lagi 3/8. Maka hasilnya seperti itu. Nah, sekarang 2/8 ditambah 3/8. Berapa? 2/8 ditambah 3/8. Itu sama dengan 5/8. Jadi jawabannya adalah 8 5/8. Ini yang dibutuhkan, ya. Yang dibutuhkan adalah 8 5/8, ya. Nah, tadi sudah punya 4 1/2. Berarti kita kurangi dengan yang sudah dipunyai. 4, ya. Kita turunkan di sini. Ya. 8 5/8 dikurang 4 1/2. Jadi tadi sudah punya 4 1/2. Caranya 8 dikurang 4. Ya, 8 dikurang 4. Berapa 8 kurang 4? 8 kurang 4 sama dengan 4, ya. Sama dengan 4. Itu 8 kurang 4. Kemudian kita tambah, ya, kita tambah 5/8 dikurang 1/2. 5/8 dikurang 1/2, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan penyebutnya berbeda, ya. Ini 8, ini 2. 5/8 dengan 1/2. Berarti kita samakan dulu. Kalau kita samakan berarti 4 ditambah 5/8 dikurang, ya. Ini lanjutkan di bawah sini. Biar, nah, ini 4 ditambah 5/8 dikurang berapa? 1/2 itu menjadi per 8. Berarti 2 dikali 4. Maka satunya dikali 4 juga. Maka dia jadi 4/8. Nah, 4 ditambah, ya, 5/8 kurang 4/8. Kita tinggal ngurangin ini aja nih. 5 dengan 4, ya. 5 dan 4. Karena penyebutnya sudah sama. Maka itu sama dengan 4 1/8. Ya, jadi yang dibutuhkan lagi adalah 4 1/8. Ya, jadi Pak Harjo harus beli lagi 4 1/8 meter. Oke, itu untuk nomor 5. Nah, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data sebagai berikut. Ini kita tutup dulu.
Jadi berat Aira 26/4 kg. Berat Meiza 27/5 kg. Dan berat Zaskia 23/4 kg. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Jadi berat keseluruhan. Kalau berat keseluruhan berarti kita tambahkan semuanya. 26/4 tambah 27/5 tambah 23/4. Jadi caranya seperti itu. 26/4 ya ditambah 27/5 ditambah 23/4. Nah, di sini ya ada yang sudah sama nih. 26/4 ditambah 23/4. Itu boleh kok kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu. Nah, kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Berarti langsung 26 ditambah 23. Berapa 26 tambah 23? 49. Berarti di sini adalah 49/4 ya ditambah 27/5. Ya, jadi yang 49/4 ini tadi yang ini yang sama-sama per 4 kita tambahkan dulu. Nah, di sini ada per 4, ada per 5. Ya, ada per 4, ada per 5. Nah, kalau misalnya bilangan ini langsung kita samakan penyebutnya, nanti akan menjadi besar. Ya, akan menjadi besar. Maka sebaiknya, nah, cara gampangnya nih, sebaiknya adalah 49/4 itu jadikan pecahan campuran dulu. Ya, dijadikan pecahan campuran dulu. 49 dibagi 4. Sisanya berapa? Ya, 49 dibagi 4 itu kan bisa 40 itu 10. 44 itu 11. 48 itu 12. Ya, berarti 12 sisanya 1/4. Itu. Ya. Nah, itu sisanya 1/4. Nah, kemudian ditambah 27/5 itu juga bisa kita jadikan pecahan campuran. Karena kan pembilangnya lebih besar. Berarti 27 dibagi 5. Itu bisa 25. 25 itu 5. Ya, 5. Sisanya berapa? Sisanya 2. Ya, 2/5. Sehingga nanti kita tinggal menambahkan 1/4 ini dengan 2/5. Seperti itu. 1/4 ditambah 2/5. Nah, kita geser ke sini. Ya, tadi ke hapus. 49/4 ini tadi ditambah 27/5. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, ini kita tambah 12 tambah 5. 12 tambah 5 itu 17. Ya. 12 tambah 5, 17. Kemudian ditambah lagi 1/4 ditambah 2/5. Ya. 1/4 ditambah 2/5. 4 dengan 5 ya
itu sama dengan per 20. Ya, bisa dijadikan penyebutnya yang sama nanti per 20. Maka dia akan menjadi ya 17 ditambah, nah 1/4 menjadi berapa per 20? 4 kali 5 jadi 20. Berarti satunya dikali 5. Berarti ini 5 per 20. Ditambah. Kemudian 2 per 5 menjadi per 20. 5 dikali 4. Maka 2-nya juga dikali 4. 8 per 20. Nah, baru boleh kita tambahkan. 5 ditambah 8. Berapa 5 tambah 8? 5 tambah 8, 13. Berarti jawabannya adalah 17. Ya, nah 13 per 20. Oke, bisa ya. Jadi berat ketiga bayi itu adalah 17, 13 per 20. Nah, itulah pembahasan ya yang terkait soal cerita di sini ya. Soal cerita ini ya intinya adalah kamu nanti mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Demikian, semoga kalian paham sehingga nanti bisa menyelesaikan soal-soal serupa dengan baik. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.